Bear market atau jebakan? Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, Bitcoin tampaknya tidak terlalu baik ya kawan-kawan. Dia hanya bergerak di sekitar 41.000. Dan sekarang pertanyaan banyak orang adalah apakah Bitcoin ini masuk yang namanya bear market ataupun ini hanya jebakan saja ya kawan-kawan. Dan akhirnya Bitcoin akan terbang. Oke, untuk hari ini kita akan menganalisa berbagai macam chart, berbagai macam sudut pandang ya. Oke, kita mulai dari chart pertama. Di sini merupakan chart Bitcoin logarithmic curves ya kawan-kawan. Jadi ini merupakan cara sangat baik untuk menebak kapan kita harus membeli Bitcoin dan kapan kita harus menjual Bitcoin ya. Ya, jadi chart ini menebak dengan baik 3 puncak Bitcoin yang sebelumnya pada tahun 2011, tahun 2013, berikutnya pada tahun 2018 ya. Nah, dan jika kita lihat di sini, Bitcoin belum mencapai puncak dari chart ini ya. Di mana puncak dari chart ini sekarang ada di sekitar 150.000 hingga 180.000. Nah, sekarang kita lihat di mana ada garis berwarna putih dan garis berwarna kuning di sini. Ini merupakan titik-titik penting juga untuk Bitcoin jika kita zoom out chartnya. Ya, kita akan lebih fokus ke titik berwarna kuning ya kawan-kawan, dimana jika kita break dari titik berwarna kuning, biasanya kita masukin yang namanya bear market. Nah, kita lihat sini dimana kita membreak titik berwarna kuning, kita masuki bear market yang nyata. Berikutnya di sini juga sempat closing di bawah garis berwarna kuning, tetapi langsung dibalas dengan candle hijau yang kuat sekali. Nah, sekalinya ada 2 candle ataupun 3 candle closing di bawah garis berwarna kuning, kita masuki yang namanya bear market yang cukup lama di sini ya. Nah, jika kita closing di bawah garis berwarna kuning, kita masuki bear market yang cukup parah dan akhirnya sideways yang cukup lama. Nah, tapi berbeda ya kawan-kawan dengan bull market yang sekarang. Bull market yang sekarang ini sangat spesial sekali menurut saya, karena cukup berbeda sekali dengan bull market sebelumnya, di mana kenaikan ini merupakan kenaikan yang tidak wajar menurut saya. Dan kita lihat kawan-kawan di mana saat Bitcoin closing di bawah garis berwarna kuning, Bitcoin tidak memasuki yang namanya bear market, dia malah bounce lagi sekitar harga 70.000. Nah, dan sekarang Bitcoin berada di titik yang sama ya kawan-kawan. Titik di sini juga merupakan support yang kuat untuk Bitcoin. Yang kita harapkan apa kawan-kawan? Yang kita harapkan adalah pemantulan tentunya ya. Karena paling tidak jika kita kembali ke chart yang sebelumnya di sekitar bulan Juli, Bitcoin terpantul oleh titik Fibonacci yang sama. Oke, berikutnya kita akan menggunakan bull market support band. Ini adalah indikator yang sangat legendaris, di mana gabungan dari moving average simple 20 dan juga EMA 21 ya, dalam candle weekly. Nah, kalian tinggal klik di sini, ada dalam tradingview.com. Nah, memang betul ya kawan-kawan, di mana support ini merupakan support yang cukup kuat dan cukup terrespect dengan baik pada bull market yang kemarin. Begitu pula pada bear market yang kemarin ya. Sangat baik sekali terrespect. Berikutnya pada bull market yang sebelumnya juga mirip. Di sini terrespect beberapa kali. Nah, tapi yang unik adalah di mana pada bear market yang sekarang, titik ini tidak terrespect dengan baik ya kawan-kawan. Jadi titik ini terakhir tersentuh sebagai support yang baik adalah pada bulan Oktober 2020. Berikutnya kita tidak merespect titik ini sebagai titik support pada sekitar bulan Mei 2021 ya. Ya, artinya menurut saya ini merupakan cycle yang cukup unik, di mana Bitcoin terlalu cepat, menurut saya ini naiknya terlalu cepat, hingga akhirnya menyebabkan penjualan ya kawan-kawan. Di sini penjualan cukup besar dan juga di sini penjualan cukup besar, dan Bitcoin membutuhkan ancang-ancang yang lebih lagi untuk dapat naik lebih kuat lagi. Jadi ini merupakan kenaikan yang tidak wajar, ataupun kalian juga dapat menyebutnya manipulasi pasar ya. Mungkin banyak orang yang menyebutkan bahwa cukong memainkan harga Bitcoin. Memang ada kemungkinan tersebut, tetapi menurut saya secara teknikal ini merupakan kenaikan yang tidak wajar ya kawan-kawan, sehingga dibutuhkan momentum yang lebih untuk Bitcoin dapat naik lagi. Nah, secara historis kawan-kawan, jika Bitcoin berada di garis ini, artinya Bitcoin bullish, dan sedangkan jika Bitcoin berada di bawah garis, ataupun area berwarna orange di sini, artinya Bitcoin masuk yang namanya bear market. Nah, terbukti tidak akurat ya kawan-kawan di sini, akhirnya Bitcoin dapat bounce lagi. Begitu pula di sini, memang secara stigma Bitcoin sekarang berada di bear market ya, karena dia berada di bawah garis berwarna orange. Tetapi belajar dari pengalaman di sini, ada kemungkinan besar bahwa Bitcoin hanya sideways saja sebelum akhirnya dia naik lagi. Nah, oke, sekarang kita akan menggunakan garis untuk teknikal kali ini. Ini merupakan garis penting untuk Bitcoin ya. Sorry, saya ubah dulu chartnya menuju chart reguler. Ya, ini merupakan garis yang cukup penting untuk Bitcoin. Ini merupakan bull flag ya kawan-kawan pada saatnya di sini, merupakan bull flag bagi Bitcoin sebelum akhirnya dia breakout. Nah, sekarang kita akan lihat seberapa akurat titik ini ya kawan-kawan. Terutama titik yang paling atas dulu yang di sini. Kita lihat di sini sebagai resisten, sebagai resisten, sebagai resisten dalam candle weekly ya. Artinya merupakan resisten yang sangat akurat. Begitu pula di sini menjadi resisten dengan sangat baik sekali. Artinya titik ini merupakan titik resisten yang sangat direspect oleh Bitcoin. Nah, berikutnya di sini sempat menjadi support beberapa bulan, mungkin sekitar 1 bulan, sebelum akhirnya dia breakdown lagi ya kawan-kawan. Nah, jadi sekarang Bitcoin sangat perlu sekali untuk menembus titik di sini di sekitar titik 44.000, karena jika Bitcoin berada dalam channel ini, merupakan channel yang berbahaya untuk Bitcoin ya, dimana Bitcoin cenderung untuk bergerak menjadi bearish. Nah, sedangkan jika Bitcoin berada di garis berwarna putih ini, di atasnya, Bitcoin akan bergerak cenderung lebih bullish lagi ya kawan-kawan, karena secara historis ini merupakan resisten yang sangat kuat untuk Bitcoin. Nah, kawan-kawan, di sini saya menemukan trendline yang cukup unik sekali,
Dimana ini merupakan trendline dari sekitar bulan Maret hingga bulan Mei 2020. Nah, berikutnya menjadi resisten di sini, berikutnya menjadi support di sini. Nah, berikutnya menjadi support 2 kali di sini. Jadi saya mulai menganggap titik ini sebagai titik yang cukup kuat. Nah, sekarang Bitcoin ini hampir mencapai titik tersebut ya. Titik tersebut sekarang berada di sekitar 38.000 hingga 39.000. Jadi kita akan lihat apakah Bitcoin bereaksi dengan sangat baik oleh titik ini ya. Sebetulnya yang Bitcoin butuhkan adalah candle bullish engulfing seperti ini akan menjadi pertanda baik untuk Bitcoin. Nah, berikutnya area 40.000 masih menjadi area yang cukup kuat untuk Bitcoin, resisten, support, dan kemungkinan menjadi support ya. Jika breakdown cukup berbahaya untuk Bitcoin. Nah, sekarang saya mulai berpikir apakah ini merupakan bear market nyata ataupun hanya jebakan. Karena apa? Karena beberapa hal sebagai berikut ya. Kita lihat pertama adalah Bitcoin tidak menunjukkan volume penjualan yang masif. Nah, biasanya berakhirnya suatu tren ataupun bermulanya suatu tren ditandai dengan yang namanya volume yang besar ya. Nah, jika kita lihat di sini di mana volumenya menurun terus-menerus, turun dan hingga akhirnya tercetak volume besar yang menyebabkan Bitcoin turun dan sideways cukup lama ya. Dan semua orang sudah sepakat bahwa itu merupakan bear market. Berikutnya di sini ada volume yang menurun, diikuti dengan kenaikan volume di sini. Jeblas akhirnya dia naik, Bitcoin naik. Nah, berikutnya di sini kawan-kawan di mana ada penurunan volume dan volume cukup membosankan selama beberapa tahun hingga akhirnya Bitcoin mencetuskan titik berwarna merah di sini. Nah, ini merupakan kepanikan COVID ya kawan-kawan. Jadi ini tidak kita anggap, kita akan menganggapnya yang sebelah sini ya kawan-kawan. Di mana Bitcoin mengalami penurunan volume di sini, tiba-tiba ada satu kenaikan candle volume ya di sini, merupakan candle kenaikan Bitcoin hingga akhirnya membawa Bitcoin terbang ke atas, diikuti dengan kenaikan volume. Ini pertanda yang sangat baik. Oke, berikutnya di sini kita lihat di mana volumenya menurun, tetapi akhirnya diikuti dengan volume yang merah di sini besar. Nah, jika kita perhatikan secara seksama, volume yang besar ditandai dengan yang ini. Pertama di sini, di sekitar sini, dan juga di sini kawan-kawan. Ini menandakan bear market ataupun sideways yang cukup lama untuk Bitcoin. Nah, hingga sekarang ini Bitcoin tidak mengalami kenaikan volume ataupun penurunan volume ya. Jadi volumenya cenderung stabil di bawah sini, cenderung tidak bergerak naik atau turun. Jadi belum ada konfirmasi apakah ini merupakan downtrend ataupun uptrend untuk Bitcoin. Nah, jika nanti Bitcoin breakdown dari titik 40.000 diikuti dengan volume merah yang besar, sebetulnya cukup berbahaya untuk Bitcoin ya. Ada pertanda Bitcoin akan akumulasi ulang ataupun malah akan terjun ke bawah. Dan jika kita lihat ya kawan-kawan data secara on-chain, ini data yang cukup penting menurut saya. Nah, kita lihat kawan-kawan dari dam Bitcoin yang tahun lalu pada sekitar bulan Maret, mulai dari harga 55.000 berikutan naik ke sekitar harga 57.000. Ada yang namanya kenaikan Bitcoin pada exchange, artinya ada banyak cukong yang menjual Bitcoin ya. Di sini mengalami kenaikan secara terus-menerus, hingga akhirnya baru mengalami penurunan lagi, artinya Bitcoin siap untuk pump. Nah, untuk sekarang ini tidak ada tanda-tanda untuk kenaikan Bitcoin, malah ada penurunan sekitar minus 2% dari total Bitcoin dalam exchange, artinya belum ada tanda-tanda penjualan secara masif oleh para cukong ya. Oke, berikutnya kita lihat sekarang untuk leverage yang digunakan pada exchange saat ini. Mencapai titik yang sangat tinggi sekali, saya cukup curiga ya kawan-kawan, apakah banyak orang yang melong Bitcoin? Saya rasa tidak ya kawan-kawan, ada banyak orang yang men-short Bitcoin sekarang. Jadi merupakan tanda-tanda bullish bahkan, bukan tanda-tanda bearish ya. Oke, terakhir kawan-kawan, untuk pattern apa yang paling valid menurut saya untuk Bitcoin sekarang? Patternnya adalah falling wedge ya. Jadi kita menggabungkan dua daily resistance di sini. Nah, ini merupakan resistance paling valid untuk Bitcoin sekarang menurut saya. Dan juga support paling valid untuk Bitcoin sekarang berada di sini menurut saya. Ya, kita akan zoom out chartnya kawan-kawan. Ini merupakan resistance paling valid untuk Bitcoin sekarang berada di sekitar 43.000. Sedangkan support Bitcoin paling valid sekarang berada di sekitar 37.000. Nah, jika pattern ini breakout secara teknikal, Bitcoin akan menuju harga sekitar 56.000 ya. Nah, menurut saya Bitcoin akan melakukan pergerakan besar beberapa hari lagi. Mungkin pada sekitar 20-an Januari. Dia akan memutuskan apakah dia akan turun ke bawah ataupun dia akan naik ke atas ya. Dia tidak akan sideways lagi seperti ini. Dan kita lihat di sini kawan-kawan di mana volume Bitcoin menurun secara drastis ya, cukup menarik sekali. Kita akan lihat pergerakan besar pada Bitcoin sebentar lagi. Ya, kita lihat di sini kawan-kawan di mana MA50 dan juga MA200 sudah dead cross seperti pada saat di sini. Kita akan lihat bagaimana Bitcoin bereaksi. Apakah dia akan sideways cukup lama di sini ataukah dia akan membuat yang namanya fake out ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.